Hadirin yang saya muliakan. Maka mempelajari Al-Quran berapa lama? Mempelajari Al-Quran seumur hidup kita. Mempelajari Al-Quran bukan sehari dua hari, setahun dua tahun, 3 tahun 4 tahun, tidak. Pertanyaannya, dari sejumlah orang yang semangat belajar, berapa tahun dia sisihkan waktunya untuk belajar Al-Quran, dan berapa tahun dia riba waktunya selain Al-Quran, termasuk makna selain Al-Quran yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran sama sekali. Hadirin yang saya muliakan, maka dari itu kita bisa menjawab, benarkah kita ingin bangkit selaku umat yang mulia hari ini? Sedangkan Al-Quranul Karim yang sering kita ucapkan, Al-Quran yang mulia, yang di situ dijanjikan semua kemuliaan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, kita tidak dekat dengannya. Hadirin yang saya muliakan, maka perlu kita pahami, kalau kita memang beriman kepada Al-Quran, maka mesti mentarbiyah diri, mendidik diri dengan Al-Quran. Mendidik diri dengan Al-Quran. Bayangkan, kita kalau berlama-lama dengan selain Al-Quran, kadang bisa lebih lama. Ini ulama menyebutkan termasuk kadang di kalangan para pelajar sendiri, termasuk di kalangan orang yang belajar agama itu sendiri. Kalau buka selain Al-Quran, siap berlama-lama, berjam-jam, dengan alasan buka kitab, dengan alasan pendidikan agama. Apakah itu bisa menjadi alasan sehingga kita tidak ada waktu baca Al-Quran? Hadirin yang saya muliakan, maka tidak ada wirid yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling istimewa selain wirid dengan Al-Quranul Karim. Ini bagi yang sudah bisa baca. Bagi yang kita yang belum bisa baca, tergerakkah kita untuk belajar membacanya? Atau kita rela untuk tidak bisa baca Al-Quran sampai kita mati nantinya? Ada beberapa bahasa, saya boleh saya sampaikan mungkin satu istilah yang salah. Orang mengatakan lon katuha atau hal yang fai Quran. Sering kali kita dalam hal kebaikan, atau ahli baca Al-Quran, atau ahli pelajari Al-Quran, katuha. Sering kali kita memberikan udzur untuk diri kita masing-masing. Ahlah katuha belum belajar dalam Quran. Kalau ada pemahaman gitu, jemaah saya muliakan, kembali tadi kepada hadis Nabi, khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Enggak dikatakan sebaik-baik kalian orang yang kecilnya belajar Al-Quran. Belajar kapanpun. Ingat, tidak semua sahabat Nabi SAW, bahkan banyak sahabat Nabi itu yang mereka mengenal agama dan Al-Quran ini ketika umur mereka sudah lanjut, bukan di masa-masa balita. Namun di situ mereka belajar untuk mengkaji Al-Quran. Ini yang orang kadang kurang semangat. Hadirin berbahagia, maka perlu kita mendidik diri dengan Al-Quran. Godaan yang sering dialami oleh banyak orang adalah ketika buka mushaf. Ketika buka mushaf Al-Quran, menang buka tang, tengok tang kahek, nanti pupu tang bakok berada. Ketika ambil HP, mengai langsung tersenyum. Bunuh Al-Quran senyum. Asal kalau Quran mekrut je. Saya melihat sendiri dan mempraktekkan sendiri. Begitu juga cerita sejumlah pengajar Al-Quran. Kalau ditanya, majlis mana yang paling sedikit orang yang hadir dan ikut aktif majlis Al-Quran? Pelajaran, kajian Quran.
Nah, kegiatan memang tidak lebih nyoronya. Tagan daurah hanacit. Bahkan na'udzubillah min dzalik, yang paling menggebu-gebu kita sebagai ahlus sunnati wal jamaah, ittiba'us salafil ummah ala tariqas salafus salih. Oh, fasih. Yuk belajar Quran, baca aja dulu, baca. Oh, enggak bisa, enggak ada waktu. Saya mendengar dari sejumlah ustaz-ustaz, itu kadang di awalnya pembukaannya semangat karena belukat kuning. Menang lega pertemuan, ana leurang ko. Ana leurang. Tengok acara aja. Nah yang kadang kan tengok acara minggu ke, cuma nak persiapan banyak. La haula wala quwwata illa billah. Memang Al-Quran ini menjadi luar biasa. Inilah kita bisa memahami ungkapan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau seandainya suci hati ini, bersih hati ini, maka tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quranul Karim. Kalau hati ini bersih, tidak akan pernah merasa kenyang, akan terus. Hadirin berbahagia. Kemudian di antara makna iman kepada Al-Quran yang terkandung di dalamnya adalah kita menerima hukum-hukum Al-Quran, menerimanya seluruhnya. Tidak ada hukum yang kita pilih dan kita tolak. Tidak sedikit orang yang berani bersorak-sorak dan lantang dalam menyorakkan hukum Al-Quran yang kira-kira cocok dengan dia, namun tidak berani menyampaikan hukum Al-Quran yang kira-kira itu memang tidak sesuai dengan nafsu dia. Ini bab menerima. Ya. Kadang tidak terima sama sekali. Sejumlah orang sangat berani dan bukan tidak boleh. Tapi ketika itu yang sesuatu hal yang sangat cocok untuk dia, yang lain dia tidak terima. Dia katakan tidak bisa. Kalau ini jangan. Ini yang kita sampaikan. Nanti kita dituduh teroris nanti. Bab ta'addud, poligami, semangat. Di ibu-ibu semangat tolak. Padahal anda mengakui itu hukum Allah, tidak mampu melakukannya dan tidak ada kesanggupan, Allah tidak bebankan kita melakukannya. Ya. Hadirin yang saya muliakan, termasuk beriman kepada Al-Quran adalah mendakwahkan kepada Al-Quran. Nabi SAW sampai akhir hayatnya beliau mendakwahkan umat kepada Al-Quran. Ayat itu mengajak umat agar akrab dengan Al-Quranul Karim. Sedangkan orang kafir, apa kerjanya? Mengajak umat untuk jauh dengan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika umat ini menjauhkan diri dari Al-Quranul Karim. Orang kafir sejak awal turun wahyu, jemaah saya muliakan, sampai hari ini kerja fokusnya mereka adalah agar orang jauh daripada Al-Quranul Karim, jauh dalam segala maknanya. Kadang-kadang dibiarkan cukup baca-baca saja, jangan coba-coba untuk dipraktekkan. Hadir berbahagia. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Rahasia agar mereka bisa unggul dari umat kaum muslimin, bisa mengalahkan kaum muslimin, jauhkan mereka dari Al-Quran.
Maka tidak usah heran, orang kafir dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang musyrikin, mereka memberikan label menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membawa Al-Qur'an ini apa? Tukang sihir. Bukai bacanya, sihir. Nabi itu gila dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Maka mendakwahkan Al-Quran ini dakwah Nabi. Mengajarkan umat Al-Quran itu dakwah Nabi. Dan dakwah salafus salih, para sahabat, para tabi'in. Sumber ajaran tauhid yang Nabi ajarkan kepada sahabat itu Al-Quran. Sumber ajaran agama itu dari Al-Quran. Dijelaskan oleh Nabi SAW dengan hadis-hadis beliau, perbuatan beliau. Nabi itulah Al-Quran yang berjalan. Sehingga para ulama rahimahumullah ta'ala ikut berbicara bagaimana metode mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Apa saja dan kapan saja. Terlihatlah dalam buku dan kitab-kitab para ulama seperti kitab Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jilid pertama ketika masih berbicara muqaddimah kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, disebutkan bahwasanya salaf terdahulu, para ulama terdahulu, orang-orang terdahulu tidak mengajarkan kepada anak-anak mereka ilmu-ilmu yang lain sebelum mereka mengajarkan Al-Quran, sebelum anak-anak mereka itu menghafal Al-Quran. Itu pertama. Para ulama juga membicarakan apa yang perlu diajarkan yang berkaitan dengan Al-Quran di masa awal itu. Ada metode di kalangan mereka, ajarkan dulu mereka bahasa Arab, sehingga Al-Quran yang dibaca sedikit banyaknya itu akan mereka pahami dan mereka bisa memahami maksud dari ayat yang mereka hafal. Ini seperti yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun yang kitab Muqaddimahnya. Dan para ulama hari ini, sejumlah pakar hari ini juga mengatakan hal yang sama. Tidak baik kalau anak itu dihafalkan Al-Quran namun tanpa diajarkan bagi mereka sejumlah makna-makna dari Al-Quran tersebut. Hadirin saya muliakan, ini metode bagaimana ulama mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quran kepada generasi mereka. Ya. Kemudian ketika Al-Quran itu sudah dengan tahapan-tahapan tadi, termasuk maknanya adalah kita membumikan Al-Quran, mengkampanyakan Al-Quran, mendakwahkannya dengan cara juga mendakwahkan cara amalan, pemahaman, penafsiran dan seterusnya. Maka alhamdulillah di tempat kita ada yang mengajarkan tafsir Al-Quran. Itu penting untuk diikuti. Ada yang mengajarkan sirah. Itu orang-orang yang kita ingin tahu bagaimana mereka hidup di zaman turunnya wahyu. Bagaimana mereka digembleng oleh wahyu. Kalau ditanya sama saya, gimana cara umum Ustaz untuk langkah pertama bagi kami untuk mengenal keakraban dengan Al-Quran? Bacalah sirah Nabi Muhammad SAW. Bacalah sirah para sahabat, biografi para sahabat. Ini orang-orang yang dididik oleh Al-Quran, yang kita bahasakan dengan generasi Al-Quran. Hadirin yang bermulia, maka melupakan Al-Quran atau tidak peduli kepada Al-Quran itu akan memberikan sejumlah dampak negatif yang sangat berbahaya sekali. Yang pertama, orang melupakan dan membiarkan Al-Quran, membelakangi Al-Quran, dia akan berdampak dhalalun mubin, jatuh dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Dia menjadi suhbatus syaitan.
Jadi orang yang akrab bersahabat dengan syaitan. Makanya Al-Quran ini dengan syaitan ini musuh-musuhan tak? Apa adab baca Al-Quran sebelum baca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berlindung pada Allah pada syaitan. Perhatikan orang-orang yang kerasukan jin. Orang yang dikeruh pakai Al-Quran. Memang melawan dia. Maka kalau sudah dhalalin mubin, orang akan lupa diri. Dan efeknya sesat jadi akan jadi level orang yang fasik, jadi level orang yang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian orang yang melupakan Al-Quran. Orang yang melupakan Al-Quran. Ini dadanya sempit. Hidupnya tidak nyaman. Kenapa? Al-Quran itu zikir. Sedangkan orang mukmin hatinya akan nyaman dengan zikir itu sendiri. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nabi SAW pernah kita singgung bagaimana susahnya beliau ketika Al-Quran tidak turun dalam beberapa waktu. Allah turunkan Al-Quran, Nabi SAW dan para sahabat pun senang. Bacaan di tafsir surah yang dibacakan Imam dari Wadduha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hadirin semuliakan, kehidupan pun menjadi sempit. Ya, mata hati pun menjadi buta, hati pun menjadi keras, sehingga hidup dalam keadaan gelap dan hina. Terakhir saya tutup dengan pertanyaan. Ustaz, ini yang menjadi syubhat pada banyak orang. Nanti kalau kita belajar Quran ataupun hafal Quran, lupa akan berdosa. Tidak. Lupa itu tidak berdosa. Tapi melupakan Al-Quran itu yang dosa. Beda? Beda. Lupa itulah manusia memang. Sehingga orang hafal Quran dan orang belajar Quran, orang mukmin mesti setiap hari baca Al-Quran agar dia tidak lupa. Melupakannya, tidak ambil peduli, itu yang berdosa. Ini yang kadang berseliweran pada masyarakat sehingga enggak belajar Al-Quran. Yang lupa, yang tua itu dia syahada. Kalau anda melupakan yang dia syahada. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita jadi orang-orang yang senang dan cinta kepada Al-Quran. Bukti orang cinta kepada Allah, maka terlihat pada dia mencintai kalamullah Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.